Cerita novel dimanjakan oleh Presiden bab 751-755. Ojo lali di subscribe ya lur, yuk gasken. Bab selanjutnya bab 751 menghancurkan martabat dan harga dirinya yang terakhir juga. Pria di depannya begitu berbisa sehingga dia benar-benar tidak bisa dipercaya, tetapi semakin dingin kata-katanya, semakin parah senyum buruk di wajahnya, membuat orang merasakan cinta dan benci. Yusralin tidak menahan sama sekali, dan setelah mendengar ini, air mata langsung jatuh. Wajah putih polos, sekaligus, juga memerah karena malu. Dia menundukkan kepalanya sedikit, menggigit bibir bawahnya, tubuh kurusnya berdiri di sana seperti pohon willow tertiup angin bergoyang seperti lembah yang menguap. Dia membuka mulutnya dan gemetar, mergu, aku tidak. Ceka, jangan jelaskan, menjelaskan itu menutupi, dia memotongnya tanpa ampun. Seolah dia bahkan tidak ingin mendengar apa yang ingin dia katakan selanjutnya. Yusralin hanya bisa menutup mulutnya dengan enggan. Aku hanya melihat Gusikian dengan dingin berkata, aku tidak pernah ingin mempermalukan seorang wanita terlalu banyak, tapi hari ini kamu memintanya. Salahkan aku bisa berpura-pura tidak tahu apa yang kamu alami sebelumnya, tapi jika Anda ingin menggunakan ini untuk membodohi saya, itu terlalu naif. Gemuruh, gunung di hati Yusralin hanya runtuh total kali ini. Dia mendongak, tidak percaya. Pada Gusikian, tidak mungkin membayangkan bagaimana dia mengetahui hal-hal itu. Pertama-tama, tubuhnya sudah najis setelah dia dijual oleh pria itu kepada para pedagang manusia itu. Orang-orang itu, karena dia telah merusak keperawanannya, bermain dengannya setiap malam tanpa hukuman, dan dia berteriak bahwa tidak ada cara untuk melawan. Kemudian, dia dijual ke Koch bersaudara. Para pedagang juga telah pergi, dan dia berpikir bahwa semua ini tidak akan pernah diketahui lagi. Tapi sekarang, Gusikian tanpa malu-malu mengungkapkan hal-hal ini. Bagaimana dia tahu? Mungkinkah dia sudah pergi untuk menyelidikinya? Ketakutan yang tak terucapkan tiba-tiba muncul, menyebabkan wajahnya, yang semula merah padam, tiba-tiba memutih. Tentu saja Gusikian telah menyelidikinya. Siapa dia? Penerus masa depan keluarga Gu, salah satu dari 4 keluarga besar, dan pemimpin pasukan bawah tanah terbesar di luar negeri, Korps Naga. Karakter yang belajar sejak usia muda bagaimana menyaring orang-orang di sekitarnya. Karakter yang telah berada di ujung pisau sejak dia masih kecil. Untuk memiliki satu orang lagi di sisinya tanpa alasan, jika dia bahkan tidak memeriksa intinya serta pengalamannya, bukankah itu berarti bahwa ada orang yang bisa bergaul dengannya dan menjadikannya korban? Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Gusikian akan mengirim seseorang untuk mencari tahu lebih banyak tentangnya. Hanya karena Yusralin tidak tahu identitas lengkapnya saat ini, dia terkejut. Sekarang dia tahu semua tentang itu, tidak perlu menyembunyikannya dari dirinya sendiri. Dengan sikap hancur, Yusralin hanya meletakkan hatinya di tempat yang tepat dan berkata, siapa bilang aku mencoba berbohong padamu? Aku belum sempat melakukannya. Dia mencoba untuk menjadi benar, tapi dia baru setengah jalan saat dia menyentuh mata dingin Gusikian yang sedingin es. Momentum tidak menahan pelemahan secara tiba-tiba. Matanya sedikit merah, dan dia berkata dengan sikap penghinaan yang dipaksakan, tapi bisakah aku disalahkan atas hal-hal itu? Tidak lagi memikirkan pikiran seperti itu. Saya wanita yang lemah, saya sendiri, saya punya rumah dan saya tidak berani kembali. Sekarang saya dengan mudah bertemu seseorang yang dapat menyelamatkan saya. Apa yang bisa saya lakukan? Melakukan. Bapak, Gu, kamu orang yang tinggi dan perkasa yang membalikkan tangannya. Jadi tentu saja kamu tidak mengerti ketakutan dan kesedihan orang kecil seperti kita. Aku seperti ini sekarang, bahkan jika aku kembali, aku hanya takut orang tidak akan menginginkanku. Aku tidak berguna untuk itu, ayahku tidak akan peduli menginjakku. Aku lebih suka mati daripada kembali dan dipermalukan, jadi aku bisa bersih. Setelah dia mengatakan itu, dia tiba-tiba berbalik dan membanting kepalanya ke dinding di sampingnya. Kecantikan itu menabrak dinding, berbentuk buah pir. Jika itu adalah pria lain, dia hanya akan patah hati dan bergegas ke depan untuk menghentikannya. Sayangnya, Gusikian bukanlah orang biasa. Dia tidak akan memakan drama menangis, dan menggantung ini. Tidak hanya mereka tidak makan, tetapi mereka terus duduk di sana dengan penuh semangat. Yusralin berbalik dan menabrak dinding dengan dahinya setinggi mata, tetapi tidak ada yang datang untuk menghentikannya. Tidak hanya tidak ada yang menghentikannya, dia bahkan tidak menyerah, dia tiba-tiba tercengang. Ketika dia membeku, kecepatannya secara alami melambat, jadi ketika dahinya benar-benar menyentuh dinding, itu tidak terlalu berpengaruh, dan bahkan suara itu hanyalah suara lembut yang teredam, tidak sama sekali momentum gerakan saat dia berlari di luar. Nah, itu memalukan. Yusralin menabrak tembok, bahkan tidak pingsan, masih tidak bisa menahan suara aduh yang besar. Seluruh pria itu mundur 2 langkah dan menutupi dahinya. Itu tidak pingsan, tapi benjolan dan rasa sakit pasti ada di sana.
Dia menangkupkan dahinya, menangis kesakitan, setelah berpikir ini adalah hal paling kecil yang bisa dilakukan pria itu untuk merasa kasihan padanya. Bahkan jika itu tidak sepenuh hati, tata krama paling dasar harus selalu ada, bukan? Tetapi Yusralin rupanya belum menyadari pada titik ini bahwa pria di depannya sebenarnya bukanlah pria yang dia kira. Gu Xiqian memandangnya dengan main-main, tidak hanya maju untuk peduli, tetapi juga memberikan tes yang menganggur. Nona Lin, kamu tidak cukup keras menghantam tembok, dan jika kamu benar-benar ingin mencari kematian, suara kecil ini tidak akan cukup untuk membunuhmu. Yusralin, dan, sebelum saya bisa menjelaskan, saya mendengar dia berkata lagi, saya juga mengerti, gadis, mereka takut sakit, memukul dinding itu sulit saja, bagaimana kalau begini, saya akan memberi Anda saran. Nada suaranya, sepertinya dia akan berhenti. Mata Yusralin berbinar, dan dia menoleh untuk menatapnya dan bertanya, saran apa? Mau tak mau aku melihat Gu Xiqian mengangkat tangannya dan menunjuk ke jendela. Berkata, lompat dari gedung, meski lantai di sini tidak terlalu tinggi, tapi yang berikut ini adalah batu keras, biarpun kamu tidak mati, setidaknya setengah cacat, sangat buruk, setidaknya kita saling mengenal, saya akan melakukan perbuatan baik, dan kemudian turun dan memberi Anda tusukan, saya yakin Anda akan mati dengan cepat dan baik, bukan karena keraguan mereka dan biarkan diri mereka menderita dengan sia-sia. Bagaimana dengan rasa sakit yang tidak membuatmu setengah mati? Petik 2. Wajah Yusralin menjadi pucat saat mendengar berita itu. Wajahnya putih, dan lehernya merah karena ketakutan dan amarah, sekaligus merah dan putih, dan sangat lucu. Dia melihat ke arah Gu Xiqian dan berteriak, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Gu Xiqian mengangkat alisnya, agak bingung, aku tidak serius. Kaulah yang mengatakan akan mencari kematian, dan kaulah yang takut menabrak tembok itu sendiri, jadi apa yang salah dengan memberi Anda sedikit nasihat? Petik 2. Yusralin, kamu. Dia sangat marah dan wajahnya sangat merah sehingga yang bisa dia lakukan hanyalah menyemburkan darah tua dari tenggorokannya. Bab 752 Tapi di hadapan Gu Xiqian, tidak ada satu kata pun yang bisa diucapkan. Akhirnya, semua yang bisa dilakukan adalah menginjak kaki Anda dengan kebencian dan berteriak dalam kemarahan. Kamu tidak berperasaan, aku membencimu, aku sangat membencimu. Setelah mengatakan itu, dia menutupi kepalanya dan berbalik berlari. Bagian belakang dada-dada gadis yang melarikan diri dari pintu terus menghilang ke lorong. Tidak sampai dia benar-benar menghilang, keceriaan di wajah Gu Xiqian berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh ketidakpedulian. Ober menunggu di luar di beberapa titik dan melihat Yusralin pergi, itulah sebabnya dia masuk. Melihat Gu Xiqian duduk di sana, dia dengan hormat melangkah maju dan bertanya, Tuan Muda, Nona Lindia. Gu Xiqian menurunkan matanya, memainkan cincin di tangannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, dia bilang dia ingin memberikan tangannya untuk menikah. Ober, jika terjadi sebelumnya, Ober mungkin akan sangat senang mendengarnya. Tuan Muda sudah berusia 30 tahun, seorang pria berusia 30 tahun yang belum pernah berada di dekat seorang wanita sebelumnya, untuk meyakinkannya bahwa dia normal, tidak dapat mempercayainya. Sekarang sulit untuk memiliki wanita yang mau mengambil inisiatif untuk berjanji padanya, bahkan jika tidak ada nanti, untuk membuktikan bahwa Tuan Muda tidak buruk, tidak apa-apa. Tapi sekarang Ober telah melihat seperti apa Yusralin dari apa yang baru saja terjadi, dia tidak berpikir demikian. Wanita ini tidak benar, tidak ada sambutan sopan yang tinggi dan rendah yang adil. Alasan dekat dengan Tuan Muda, juga mungkin hantu seperti apa yang dipikirkan. Tuan Muda setidaknya telah menyelamatkannya dan membawanya keluar dari sarang harimau semacam itu, dan bukan hanya dia tidak tahu berterima kasih, tapi dia ingin memanfaatkannya. Bagaimana orang dengan pikiran yang begitu kejam bisa bertahan? Jadi, Ober langsung berkata, Tuan Muda ingin menjaganya. Sebuah pertanyaan digunakan. Kusken mengangkat matanya dan menatapnya. Itu adalah tampilan yang tertawa, tapi dengan tampilan yang agak sarkastik. Menurutmu aku punya selera yang buruk? Hati Ober akhirnya lega mendengar berita itu. Sambil tersenyum, selera Tuan Muda memang enak, dan bisa dimengerti bahwa Nona Lin ingin memanjat naga dan burung phoenix, tapi dia hanya melihat orang yang salah. Gu Xiqian mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, suruh seseorang tidak mengirimnya kembali besok, dan sebagai tambahan mengirim orang lain yang kompeten di sisinya untuk mengurus kehidupan sehari-harinya. Ober tertegun dan sedikit bingung. Apa artinya? Dia bertanya. Bingung. Bukankah kamu baru saja mengatakan, kamu mencoba untuk mempertahankannya? Gu Xiqian mencibir ringan, ya, dia sangat proaktif mengirim saya ke pintu dan ingin tinggal dengan cara apapun. Jika saya tidak sebaik yang dia inginkan, bukankah itu akan menyia-nyiakan hati seseorang? Ober mengerutkan kening, agak tidak senang. Tapi Tuan Muda, saya tidak seharusnya mengatakan ini, tapi saya tidak bisa tidak mengatakannya. Nona Lin ini, benar-benar bukan orang yang baik. Kusken menatapnya dan berkata,
Di mana kamu berpikir, Ober? Ober membeku, Kusken berkata, saya tidak terlalu memikirkannya, tapi harus saya akui, dia benar. Ober sedikit bingung. Gusikian melanjutkan, aku menyelamatkannya, jadi dia seharusnya membalas budi secara alami, tidak apa-apa jika aku memberikan tubuhku sebagai balasannya, tapi jika dia bisa membuat orang lain bahagia untukku, itu bukan cara yang buruk untuk membalasnya kan? Ober terguncang mendengar berita itu, wajahnya berubah sedikit. Tapi pada akhirnya, tanpa mengatakan apapun, dia menundukkan kepalanya dan menjawab, ya. Baru kemudian Kuskan melambaikan tangannya dan membiarkannya turun. Di sisi lain, Yusralin baru saja kembali dari perjalanan yang buruk, mengalami hambatan, dan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Tiba-tiba saya melihat jamur di luar, pelayan tampan itu datang kemari. Dia membeku, dan setelah beberapa saat, pintu diketuk dari luar, dan dia menyadari bahwa mereka benar-benar ada di sini untuknya. Saya hanya melihatnya datang ke arah saya dari jendela dan berpikir tidak, kebetulan lewat. Aku tidak percaya itu benar-benar datang padanya. Di luar pintu, pelayan itu berkata dengan suara hormat dan sopan, Nona Lin, apakah Anda di sana? Yusralin tiba-tiba tegang, siapa dia, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah Anda di sini untuk mengusirnya? Memikirkan penampilan Gusikian yang dingin dan tidak berperasaan barusan, jantung Yusralin berdetak seperti drum, berdetak semakin cepat, hanya untuk merasa seolah-olah telah melompat ke tenggorokannya. Tapi ketukan di pintu terus berlanjut, dan dia tidak bisa terus berpura-pura tidak bisa mendengarnya. Pada akhirnya, itu hanya berhasil meresap, berpikir bahwa apapun yang terjadi, mereka tidak dapat dibuang hari ini. Meski hanya mengandalkan, itu masih di sini. Itulah yang saya pikirkan sebelum saya berdeham dan berjalan ke pintu dan membukanya. Pintu terbuka, dan di sana berdiri di luar, seorang pelayan berusia sekitar 10 tahun. Pembantu itu cantik, dan meskipun dia sedikit lebih buruk dari Yusralin, dia masih dianggap tipe rumah kecil. Dia berdiri di sana dan tersenyum pada Yusralin. Halo Nona Lin, nama saya Xiao Tao, saya dikirim oleh pengurus rumah tangga OU untuk menjagamu, saya akan mengikuti Anda mulai sekarang. Yusralin tertegun, beberapa konyol, dikirim untuk menjaganya. Tetap bersamanya mulai sekarang, apa maksudmu, bukankah dia akan diusir? Dia seharusnya diusir segera setelah Gusikian tidak setuju untuk membiarkannya tinggal dan mempermalukannya dengan sangat buruk. Bagaimana bisa, mengirim seseorang untuk menjaganya? Yusralin masih belum mengerti. Di sana, Peach angkat bicara. Nona Lin, ini gaun yang Anda ubah hari ini, bukan, saya akan segera mengambilnya dan mencucinya untuk Anda. Dia berkata, dan berjalan masuk, mengambil satu set pakaian yang telah diganti oleh Yusralin di samping dan menuju keluar. Saat itulah Yusralin bereaksi, wajahnya berubah, dan dia sibuk menghentikannya. Hei tunggu, Peach berhenti dan kembali menatapnya. Yusralin menahan ekspresinya sebelum bertanya, apakah kamu, benar-benar orang yang mereka kirim untuk menjagaku? Peach mengangguk, ya, Nona Lin, ada apa? Jantung Yusralin berdegup kencang dan matanya berputar beberapa kali sebelum dia bertanya lagi. Jadi mereka bilang aku akan segera pergi dari sini. Mata Peach tertegun mendengar kata-kata itu. Ini, tidak, Nona Lin, apakah kamu akan pergi? Yusralin terdiam sejenak, menggeleng tak henti-hentinya. Tidak, dia memaksakan senyum, lalu berkata, aku hanya berkata, oke, tidak ada yang lebih untukmu di sini, kamu turun. Dengan itu, Peach mengangguk dan berbalik. Setelah Peach pergi, baru kemudian wajah Yusralin tenggelam, memikirkannya dengan hati-hati, akhirnya merasa bimbang. Tepat pada waktunya, dia melihat Ober di luar lewat di depannya. Jadi dia keluar berturut-turut, berkeliling dan menyusul Ober. Ober, dia berteriak mengejarnya saat dia berlari. Sementara itu, Ober berbalik mendengar suaranya dan melihat bahwa itu adalah dia, dan alisnya berkerut. Reaksinya secara alamiah dilihat oleh Yusralin, bukannya tidak sadar di dalam hatinya bahwa perbuatannya sebelumnya telah menyinggung perasaannya. Bab 753 hanya saja, menurut Yusralin, Ober hanyalah pengurus rumah tangga di sini, dan pengurus rumah tangga, sejujurnya, hanyalah pelayan yang berperingkat lebih tinggi, jadi tidak masalah jika mereka tersinggung atau tidak. Dia tidak tahu bahwa Ober lebih dari sekedar kepala pelayan di kastil ini. Dia juga satu-satunya keluarga, kerabat, orang tua, dan bahkan, dermawan yang dimiliki Gusikian di sini. Dengan demikian, status Ober di kastil itu tinggi, bahkan di hati Kuskan. Saat dia berani menyinggung Ober, dia pasti tidak memikirkan betapa sulitnya masa depan. Tapi jangan pikirkan, bagaimanapun juga, Ober adalah pria yang berkarakter dan berkualitas. Jadi meskipun hatinya meremehkan wanita di depannya, dia tetap menunjukkan ekspresi yang jauh namun sopan di wajahnya dan bertanya, Nona Lin, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Yusralin juga sedikit malu, bagaimanapun, dia baru saja melepaskan punggung seseorang,
tetapi sekarang dia meminta sesuatu untuk dilakukan, dan bagaimanapun juga itu tidak terlihat bagus. Tapi tidak ada cara lain bagi Yusralin untuk melakukannya. Dia baru saja pergi ke Gusikian dengan pola pikir bahwa dia putus asa dan harus berhasil, jadi dia tidak meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Menurutnya, selama dia naik ke Gusikian dan menjadi wanitanya, apa itu paman? Di mana dia cocok, itu sebabnya dia tidak sopan pada Ober. Siapa sangka bahwa Gusikian tidak akan tergerak oleh godaannya yang menggoda dan, pada akhirnya, membiarkannya keluar dalam debu. Sekarang dia tidak berani menyinggung pelayan manapun di kastil, belum lagi Ober, sembarang dari mereka. Oleh karena itu, saat ini, dia hanya bisa menumpuk senyuman di wajahnya, melihat Paman O, dan berkata, "Paman O, maaf, barusan. Aku menabrakmu di saat panas, aku tidak melakukannya, tidak bermaksud, kamu, tidak marah padaku, kan?" Petik 2. Setelah itu, dia bahkan memperhatikan wajah Ober dengan cermat. Tapi siapa Ober, pembantu rumah tangga elit asli Inggris yang terlatih dan ortodoks, dengan kegembiraan dan kemarahan sebagai operasi dasar mereka. Jadi singkirkan pengamatan Yusralin, dia tidak tahu apakah Ober benar-benar marah atau tidak. Dia hanya memandangnya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Nona Lin bercanda. Anda adalah tamu di sini, saya pengurus rumah tangga di sini. Di mana Anda akan mengatakan Anda marah? Saya hanya melakukan sesuatu untuk disowa oleh Tuan Muda karena takut melanggar peraturannya. Dan karena Tuan Muda tidak mengatakan apa-apa, saya secara alami tidak akan memiliki pendapat apapun." Yusralin diam-diam lega mendengarnya mengatakan itu. Segera setelah itu, sambil tersenyum ramah, dia bertanya, "Senang sekali kau tidak marah, Ober itu, barusan seorang pelayan bernama Peach datang menghampiriku, mengatakan bahwa kau mengirimnya untuk menjagaku, apakah itu benar?" Petik 2. Ober masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya dan berkata, "Ya." Harapan muncul di hati Yusralin dan matanya berbinar. "Apakah itu keputusan Anda atau keputusan tuanku?" Ober tersenyum kecil. "Kastil adalah milik Tuan Muda, dan semua pelayan di sini dibayar oleh Tuan Muda, jadi tentu saja perintah ini diberikan oleh Tuan Muda juga." Mata Yusralin bersinar sepenuhnya, alam bawah sadar keluar, jadi, dia tidak menendang saya keluar. Ekspresi geli tak terselubungnya jatuh pada mata Ober, menyebabkan dia terlihat sedikit rumit. "Gadis ini masih terlalu sederhana. Anda begitu berniat mengambil keuntungan dari orang lain sehingga Anda tidak menyadari bahwa setiap keuntungan yang Anda ambil telah diam-diam dihargai oleh Tuhan. Dalam istilah awam, itulah artinya keluar dan selalu membayar kembali." Tapi Ober tidak menunjukkannya, terus terang saja. "Nona Lin tidak ingin pergi, jadi tentu saja Tuan Muda tidak akan mengusirmu." Mengatakan itu, dia juga mengangkat tangannya untuk melihat waktu di arlojinya dan berkata, "Jika Nona Lin tidak punya apa-apa lagi, aku akan sibuk dulu, Tuan Muda masih menungguku." Begitu Yusralin mendengar bahwa Gusikian yang menyuruhnya melakukan sesuatu, dia tidak berani menunda bisnisnya. "Aku baik-baik saja, pergilah dan sibuklah, silakan." Dengan itu, Ober mengangguk dan berbalik. Setelah Ober pergi, Yusralin kembali ke kamar. "Ini tidak seperti tidak mengasyikkan di dalam. Saya berpikir bahwa setelah ditolak oleh Lusikian, saya akan kehilangan seluruh muka saya dan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk tinggal nanti. Tapi tak terduga, sebuah desa baru telah terbuka, dan sekarang mereka tidak hanya tidak mengusirnya, tetapi mereka meninggalkannya dan mengirim seseorang untuk menjaganya. Apa yang sedang terjadi? Apakah Gusikian tiba-tiba menemukan hati nuraninya dan bersedia menerimanya?" Pikiran ini membuat hati Yusralin semakin bersemangat. Dia berbalik untuk melihat keluar jendela dan melihat di luar gelap. Lampu-lampu menyala, menghiasi seluruh kastil dengan cara yang luar biasa, seperti surga di bumi. Mereka yang tersembunyi di jantung asteris-asteris dan harapan, tampaknya diterangi dengan lampu ini, semakin banyak pijar, langsung memenuhi seluruh dada. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan bibir dan tersenyum. Kusikan, bibir merah memuntahkan nama dengan lembut, seperti percikan madu, membuat hati tanpa disadari manis. Pada saat ini, Gusikian masih tidak tahu bahwa karena keputusannya yang acak, dia telah membuat seseorang salah paham dan merindukan. Dia menyelesaikan pekerjaan terakhirnya dan melihat waktu, sudah jam 10 malam. Seluruh kastil terang benderang, dan Gusikian bangkit, menggerakkan otot dan tulangnya saat dia berjalan ke jendela besar dari lantai ke langit-langit, melihat ke arah lampu yang ramai, matanya gelap. Saat itu, ada ketukan di pintu ruang kerja dari luar. Dia berteriak dengan suara yang dalam, masuk. Pintu segera terbuka, dan Ober masuk dari luar, memegang nampan di tangannya, yang di atasnya ada semangkuk kecil batu giok porselen putih, di dalamnya ada sup berwarna merah dan putih bening, diletakkan di depannya. "Tuan Muda, obat Anda sudah siap." Gusikian mengangguk sedikit, bahkan tidak melihat ke mangkuk obat. "Mencapai, aku memiringkan kepalaku dan menyesap." Ober menyerahkan sapu tangan bersih pada waktu yang tepat, dan Gusikian mengambilnya, menyeka noda obat dari bibirnya,
tetapi matanya masih tertuju pada jendela, dan bertanya dengan suara lembut, "Besok hari apa?" Ober membeku, sedikit menurunkan alis sebelum menjawab, 23. 23 sekarang. Sementara itu, alis indah pria itu sedikit dirajut, seperti lipatan yang tertiup angin di ranting pohon cemara dan cemara yang kuat, dan dia tetap diam. Ober telah melayani di sampingnya, sedikit menundukkan kepalanya, dan tidak berbicara. Setengah lusin kali sebelum dia mendengar desahan lega. "Aku tahu, kamu jatuh." Ober membungkuk sedikit dan berkata ya dengan hormat, sebelum mengambil mangkuk kosong dan berbalik. Pintu ruang kerja kembali tertutup diam-diam, lampunya terang, dan Gu Xiqian masih berdiri di sana, merasa sekelilingnya tiba-tiba kosong meskipun tidak ada yang berubah. Dia membuka jendela dan membiarkan angin malam yang sejuk menerpa wajahnya. Karena lantai bawah adalah kolam renang, angin seakan bercampur dengan basahnya air kolam, dan saat menghantam wajah, kulit terasa dingin. Bab 754. Namun, hatinya terasa sakit dan tidak bisa dijelaskan. Kenangan berdebu sepertinya tiba-tiba terbongkar pada saat ini, dan angin malam meniup membuka pintu ingatan, membalikkan semua masa lalu yang menusuk itu. Tanggal 23 Oktober tahun 2019. Suatu malam, 4 tahun yang lalu, seorang pria berdiri di tengah hujan lebat yang panjang dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan keluar pada hari ini 4 tahun dari sekarang. Dia akan menghampirinya. Sudah 4 tahun, tapi dia selalu memikirkan malam itu dalam banyak kesempatan selama 4 tahun terakhir. Pikirkan tentang mata dingin gadis itu dan wajah yang mengeras di tengah hujan lebat itu. Setipis selembar kertas yang bisa dicuci dan pecah setiap saat di tengah hujan, tapi mata itu, begitu tenang, begitu teguh, seperti baja yang tak tergoyahkan, dan seperti macan tutul yang merayap menunggu saat terbaik untuk menyerangnya dengan fatal, pukulan. Gu Xiqian menutup matanya dan mengingat kembali pemandangan itu secara detail. Untuk sesaat, tiba-tiba mendengus tawa keluar. Saya tidak tahu apakah saya menertawakannya, atau pada diri saya sendiri. Setengah lusin kali, dia akhirnya membuka matanya yang sudah jernih, lalu berbalik dan berjalan keluar tanpa ragu-ragu. Pada waktu bersamaan, penjara wanita berjarak 300 km. Di sel yang dingin dan lembab, sesosok tubuh kurus duduk dengan tenang di atas tempat tidur. Dia menundukkan kepalanya sedikit, rambut pendeknya sepanjang telinga menutupi separuh pipinya, dan cahaya redup yang bersinar dari atas kepalanya membuat tidak mungkin untuk melihat ekspresinya, tetapi dagunya yang halus dan halus terlihat samar-samar. Terdengar suara yang dingin dan tegas dari penjaga di luar, 95.201, teleponmu. Dia mengangkat kepalanya, menampakkan wajah yang jelas tapi dingin. Ada jeda saat para penjaga melihat, sebelum bangun dan bangun dari tempat tidur. Pintu sel dibanting menutup di belakangnya dan dia mengulurkan tangannya, membiarkan dirinya diborgol sebelum berjalan menuju ruang surat di sisi lain. Sederet telepon yang dijalin degen tali ada di atas meja di ruang surat, dan dia berjalan ke salah satunya, mengambil mikrofon yang dibalik dan meletakkannya di telinganya. "Halo," suara keluar, sedikit serak, tapi seksi dan bagus. Di seberang jalan terdengar suara jelas gadis itu, seperti burung pengicau kuning di musim semi, bergegas penuh kegembiraan, "Kak, kamu akan keluar besok, jadi aku akan menjemputmu, oke?" Itu adalah suara saudara tirinya, Tang Kiki. Bella Kiao tertegun untuk waktu yang lama. Mungkin itu karena sudah terlalu lama sejak dia mendengar suara itu, atau mungkin dia tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, anjing ke bawah yang terkenal kejam, yang terkenal dipukuli oleh semua orang, akan tetap bersedia menjemputnya setelah itu, 4 tahun penjara. Sekitar setengah menit berlalu sebelum dia mengangguk pelan, "Bagus." Suara di telepon berlanjut dan bahkan lebih bahagia karena persetujuannya, "Tahukah kamu, Kak? Anak laki-laki Sobel tenggelam dalam kecelakaan tahun lalu. Dia dulu mengganggumu. Sudah kubilang dia pantas mati. Sesungguhnya orang-orang jahat mendapatkan balasannya sekarang." Petik 2. Kitty Kiao memikirkannya selama sekitar 5 atau 6 detik sebelum dia ingat siapa yang dia bicarakan sebagai putra Sobers. Itu adalah tetangga ayah tirinya, yang dulu mencoba dekat dengannya ketika dia masih kecil karena dia menginginkan wajahnya yang cantik. Anak laki-laki itu tidak terlalu tua, tidak lebih dari 2 tahun lebih tua darinya. Remaja suka, selalu impulsif dan canggung, pertama mengejarnya sebentar, melihatnya dingin secara seksual, pengejaran yang buruk, dan menolak untuk menyerah. Jadi mereka menemukan berbagai macam alasan, selalu membawa sekelompok teman rubah untuk membuat sedikit masalah untuknya, untuk menarik perhatiannya, berharap mereka dapat meninggalkan beban di hatinya. Namun, siapakah Bella Kiao, tiran jalanan yang tumbuh di jalan itu dapat menghindari Grins yang telah berkomplot melawan sisi jalan ayah tirinya? Sejak usia muda, dikatakan bahwa Bella Kiao, gadis itu, memiliki lebih banyak hati dan lebih halus daripada sehelai rambut. Jangan berharap untuk bangkit kecuali dia buta dan tuli dan tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Oleh karena itu,
Bella Kiao, yang sudah pandai dan pandai sejak kecil, melihat benar melalui kelompok remaja. Secara alami, Anda tidak menganggap serius orang-orang seperti itu. Faktanya, meskipun mereka telah menggunakan taktik yang tak terhitung jumlahnya padanya, mereka semua hanyalah penjahat kecil dan metode tidak ortodoks lainnya yang bisa dia hilangkan dengan mudah tanpa mereka melihat kekurangan sedikitpun. Jadi setelah bertahun-tahun, jika Tang Kiki tidak mengungkitnya, dia bahkan tidak akan ingat bahwa ada hal seperti itu. Memikirkan hal ini, dia terdiam sejenak dan berkata, "Kiki, kematian itu seperti ujung lampu, mari kita lupakan masa lalu. Beri dirimu pujian." Tang Kiki mendengus dan benar-benar berhenti melanjutkan topik ini. Meskipun kedua saudara perempuan itu berasal dari ayah yang berbeda, mereka memiliki hubungan yang baik sejak kecil, dan Tang Kiki masih sangat muda selama tahun-tahun ketika kecelakaan Bella Kiao terjadi, jadi dia tidak tahu banyak. Yang dia ingat hanyalah ketika dia di penjara, Tang Kiki menangis dan bertanya mengapa. Dia berkata, "Kembali dan jalani hidupmu." Kemudian, tanpa menoleh ke belakang, mereka membiarkan diri mereka dibawa pergi. Tidak ada cara untuk mengatakan padanya alasan tak terucap mengapa hubungan cinta-benci antara orang dewasa tidak boleh dilakukan pada seorang anak pada akhirnya. Selain tidak tahu apa yang dia ingat, mata Bella Kiao menjadi gelap, dan secara bertahap berubah menjadi dingin. Ada tanggapan untuk suara panas Tang Kiki di telepon, sampai dia selesai, lalu dia kembali, "Itu saja untuk saat ini, kita akan membicarakan apa saja besok." Baru kemudian Tang Kiki mengakhiri percakapannya yang hidup di telepon dan dengan enggan menutup telepon. Georgi meletakkan gagang telepon dan berbalik. Penjaga yang mengelolanya berdiri tidak jauh di belakangnya, melihat dia menyelesaikan pidatonya, datang dan menariknya ke dalam sel. Dia telah bertugas 4 tahun di sini, dan penjaga yang bertanggung jawab atas dia adalah yang ini. Seorang wanita parubaya berusia pertengahan 40-an, dengan tulang pipi tinggi, mata menggantung, dan wajah galak, tapi hati yang sebenarnya baik. Dia membawa Bella Kiao bersamanya dan berkata saat dia berjalan ke sel, "Saya mendengar bahwa Anda dikurung karena pembunuhan." Bella Kiao menatap ke depan dan menjawab dengan lembut, "Dimengerti." Pintu sel terbuka dan dia masuk. Berbalik, dia mengulurkan tangannya dan membiarkan penjaga membuka borgolnya. Kemudian, dengan kekhasan samar di bibir, dia tersenyum padanya dan berkata, "Terima kasih." Penjaga itu tertegun. Dia menatapnya dan sesaat terpesona oleh senyum hangat tapi tenang itu. Jelas sekali, dia masih mengenakan seragam penjara yang sudah usang itu, dan wajahnya masih seperti biasa, sedingin air tanpa ada gelombang. Tetapi pada saat itu, seolah-olah dia melihat bunga mekar yang bercahaya. 4 tahun penjara dan saya tidak percaya saya melihatnya tersenyum untuk pertama kalinya. Bab 755. Para penjaga tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, selama 4 tahun terakhir, Georgi sangat baik. Sangat berperilaku baik sehingga sama sekali tidak seperti penjahat kejam, tetapi seperti saudara perempuan yang lembut di sebelah, jenis yang tidak bisa tidak Anda manjakan. Dia tidak bisa membantu tetapi kadang-kadang menghela nafas dalam hatinya, dan terlihat betapa manisnya dia. Itu mentah dan rusak. Sambil menghibur Georgi, dia juga akan mengatakan bahwa dia masih muda dan memiliki banyak harapan dan kemungkinan untuk masa depan. Tapi di bagian belakang pikirannya, dia mengerti bahwa jika seseorang masuk penjara sekali, atau untuk kejahatan seperti pembunuhan, bagaimana hal itu tidak mempengaruhi masa depannya bahkan jika dia keluar nanti. Dia mendesah memikirkan itu. Setelah Jackie melepaskan borgolnya, dia kembali ke dalam sel dan duduk kembali di tempat tidur. Penjaga mengunci pintu dan berbalik untuk pergi. Sel itu kembali sunyi. Dia duduk di sana dengan tenang, kakinya bersilang, tubuhnya kurus dan sangat lemah, tetapi melihat ke mata seseorang, dia entah bagaimana merasa tangguh. Seperti pohon pinus yang tak tergoyahkan, ia berdiri kokoh bahkan menembus embun beku. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan tetap diam karena aku tidak tahu berapa lama, tetapi kemudian dia tiba-tiba mengulurkan tangan, meraba-raba di bawah bantalnya untuk mengambil pensil, dan mulai menulis dan menggambar di dinding putih kecil di samping tempat tidurnya. Garis-garis yang tampak berantakan, dan huruf serta angka yang seringkali sulit untuk dibaca. Itu disatukan dengan sangat cepat olehnya dan akhirnya diubah menjadi jawaban yang dia inginkan. Di penghujung hari, melihat hasil itu di dinding, dia menyipitkan matanya dan bibirnya menjadi kaku. 4 tahun, tepatnya 1460 hari. Dia tidak melakukan apapun kecuali yang satu ini. Dia percaya bahwa satu hal ini saja sudah cukup untuk menghidupkan kembali dirinya sendiri dan benar-benar membuka lembaran baru setelah dia dibebaskan. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, itu adalah hari berikutnya. Pada hari dia secara resmi dibebaskan dari penjara. Di pagi hari, Georgi bangun karena mendengar suara trompet, bangun, dan segera mandi sebelum keluar untuk sarapan bersama teman satu selnya yang lain. Berkat urusan keluarga Tang saat itu,
menjalani hukuman 4 tahun penjara, hidup tidak jauh lebih baik, tetapi dia tidak mengalami banyak perundungan di penjara. Apalagi, karena kasus istimewanya, pihak penjara telah menyiapkan sel khusus untuknya dan menahan inkomunikadonya. Bagaimanapun, itu tampak seperti hukuman baginya, dan penahanan independen berarti dia cukup sendirian di sepanjang sisa waktu, kecuali untuk makan dan waktu pembebasan. 4 tahun, lebih dari 1000 hari dan malam, dan bahkan tidak ada satu orang pun untuk diajak bicara. Masalah ini tidak akan tertahankan bagi orang normal manapun. Namun pada kenyataannya, bagi seseorang dari S*X Bella Kiao, tidak masalah jika ada orang yang dapat diajak bicara. Bagaimanapun, dia bukanlah orang yang banyak bicara pada awalnya, hidup sendiri, itu agak pendiam. Juga, lebih baik dia melakukan hal-hal tertentu. Sudut mulut Georgi berubah pikiran. Setelah sarapan, akan tiba waktunya untuk keluar dari penjara. Namun sebelum itu bisa terjadi, ada serangkaian formalitas yang harus dilalui. Semua orang tahu dia keluar hari ini, dan narapidana memberi selamat setelah sarapan. Meskipun dia tidak tinggal bersama mereka selama bertahun-tahun dan tidak banyak berinteraksi dengan mereka, tidak ada banyak teman di tempat ini. Aku tidak yakin seberapa besar aku menyukainya, tapi aku juga tidak membencinya. Sekarang dia akan keluar, dia secara alami akan mampir untuk memberi selamat 2 kali. Jackie tidak mengatakan apa-apa, menerima semuanya. Setelah sarapan, dia dipanggil oleh penjaga yang mengawasinya untuk keluar dari penjara. Dan sekarang, sisi lain, hampir semua orang di kastil merasakan tekanan rendah dari seseorang pagi ini. Matahari pagi masuk melalui jendela, menerangi ruangan, tapi masih belum menembus kesuraman hati seseorang. Saat itu, dia sedang duduk di depan mejanya, menatap salinan dokumen di komputernya. Dokumen itu masih dibuka setengah jam yang lalu, tapi sampai setengah jam berlalu, tidak ada satu halaman dokumen pun yang dibalik. Ober masuk dari luar dengan membawa obat dan meletakkannya di depannya. Melihatnya dengan perhatian, dia berkata, "Tuan muda, kamu baik-baik saja." Kuskan kembali ke akal sehatnya. Mata tajam mendarat di wajah Ober, sedikit linglung selama beberapa detik sebelum dia bereaksi dan menggelengkan kepalanya. "Tidak ada," aku berkata, mengambil mangkuk obat dan memiringkan kepalaku ke belakang untuk meminumnya dalam sekali teguk. Ober mendesah, "Kamu telah meminum obat ini untuk beberapa waktu sekarang, tetapi belum membaik, dan aku tidak tahu kapan Dr. Gong akan datang lagi." "Saya baik-baik saja." Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia disela oleh Gu Xiqian. "Letakkan jari Anda di mouse, seret indikator di layar, lalu ucapkan pelan, jika tidak ada yang bisa dilakukan, keluar." Ober melihat bahwa lembah itu berhutang kata-katanya. Tetapi pada akhirnya, saya tidak terlalu repot, meletakkan kembali mangkuk kosong itu di atas nampan dan mengeluarkannya. Begitu dia meninggalkan rumah, dia melihat Yusralin berdiri di sana di salah satu ujung koridor, menatap sesuatu dengan penuh harap. Ober tidak bisa menahan cemberut. Sejak kejadian terakhir, kesannya terhadap Yusralin benar-benar buruk. Wanita ini, tidak hanya memiliki hati yang buruk, tetapi juga mencoba mendekati tuan muda beberapa kali, tetapi siapapun dengan mata yang tajam dapat mengetahui sekilas apa yang dia lakukan. Ober bukanlah orang tua yang keras kepala, belum lagi fakta bahwa tidak ada wanita di sekitar Gu Xiqian selama ini, membuatnya khawatir juga. Tapi itu tidak berarti dia akan muak dan bosan. Sebelumnya, dia hanya menganggap Yusralin sebagai gadis malang, bahkan jika dia dijual ke tempat ini, itu bukan salahnya pada akhirnya. Tapi kemudian, perilakunya, dan manifestasi dari kurangnya harapan untuk lembah itu, menyebabkan Ober berubah pikiran tentang dirinya sepenuhnya. Jadi kenapa ada pepatah yang mengatakan bahwa orang miskin harus dibenci? Dia diculik dan dijual di sini, dan memang benar bahwa dia diintimidasi setelah beberapa pasang surut, tetapi juga benar bahwa dia sendiri tidak hanya tidak berterima kasih kepada Gu Xiqian, yang menyelamatkan hidupnya, tetapi juga mengalami delusi dalam mencoba mencapai tujuannya sendiri dengan memanjat naga dan phoenix. Dia bahkan melangkah lebih jauh dengan menggunakan penyelamatnya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Seorang wanita seperti ini, yang ingin naik ke tempat tidur tuan muda, apakah dia layak? Ober merengut dalam hati, tapi tetap diam. Sambil berjalan, dia bertanya, "Nona Lin, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah ada yang salah? Tuan muda sedang sibuk, jadi jika itu bukan sesuatu yang mendesak, lebih baik tidak mengganggunya." Yusralin baru di kota ini sebelum kemarin, ketika dia tidak tahu identitas asli Ober, dia juga tidak tahu bahwa Gu Xiqian bergantung padanya dan sangat mempercayainya. Begitu banyak karena telah menyinggung perasaannya. Baru kemudian ketika dia kembali, dia mengetahui posisinya di kastil dari pelayan, Peach, yang telah lama bertobat.